Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan di sini saya Khalifatun Fadilah Rahmadani, nomor presensi 20 dari kelas 10F. Di sini saya akan membahas tentang kerajaan Kahuripan. Nah, sebelum kita bahas tentang kerajaan Kahuripan, kita bahas sedikit tentang Wangsa Isyana. Wangsa Isyana adalah dinasti yang melahirkan raja-raja di Jawa Timur pada abad ke-10, termasuk penguasa kerajaan Medang periode Jawa Timur. Empu Sindo adalah raja terkenal dari Wangsa Isyana yang memindahkan pusat kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Setelah runtuhnya kerajaan Medang akibat serangan Sriwijaya, Airlangga mendirikan kerajaan Kahuripan pada awal abad ke-11. Kerajaan Kahuripan menjadi cikal bakal kerajaan besar di Jawa Timur seperti Janggala dan Panjalu. Selanjutnya di sini ada garis keturunan keluarga Isyana. Yang pertama ada Sri Isana Tungga atau Empu Sindo adalah pendiri dinasti Isyana yang berkuasa di Jawa Timur 929 sampai 947. Ia memiliki keturunan Sri Isana Tunggawijaya yang menikah dengan Sri Lokapala dan melahirkan Sri Makuta Wanaswardana. Sri Makuta Wanaswardana kemudian memiliki dua anak, yaitu Dharma Wangsa dan Gunapriya Darmputani atau Mahendra Datta. Gunapriya Darmputani menikah dengan Udayana, Raja Bali, dan melahirkan tiga tokoh penting, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak bungsu. Airlangga menjadi raja besar yang mendirikan kerajaan Kahuripan, sementara Marakata dan anak bungsu memerintah di Bali, memperkuat hubungan antara Jawa dan Bali. Nah, sekarang kita akan kembali dengan pembahasan awal tentang kerajaan Kahuripan. Dimulai dengan latar belakangnya, raja kerajaan Medang yang terakhir bernama Dharma Wangsa Teguh, saingan berat kedatuan Sriwijaya. Pada tahun 1016, Raja Murawari, seorang raja bawahan dari Luaram sekitar Cepu, Blora bersekutu dengan Sriwijaya untuk menyerang istana Pawiatan, sekarang sekitar Maospati, Magetan, ibu kota dari kerajaan Medang, yang pada saat itu tengah mengadakan sebuah pesta pernikahan antara Putri Dharma Wangsa Teguh dengan Airlangga. Raja Dharma Wangsa Teguh sendiri tewas dalam serangan tersebut, sedangkan keponakannya yang bernama Airlangga bersama dengan Putri Dharma Wangsa berhasil lolos ditemani pembantunya Empu Narotama. Airlangga adalah putra dari pasangan Mahendra Datta, saudari Dharma Wangsa Teguh, dengan Udayana, raja dari kerajaan Bedahulu Bali. Ia lolos bersama Putri Dharma Wangsa dengan ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Sejak saat itu, Airlangga menjalani kehidupan sebagai pertapa di hutan pegunungan Vanagiri yang sekarang adalah Wonogiri, dan selanjutnya menuju Sendang Made, Kudu Jombang. Pada saat pelarian dan dalam masa persembunyiannya dengan kalangan pertapa, setelah melewati 3 tahun hidup di dalam hutan, pada tahun 1019, Airlangga ditetangi utusan rakyat beserta senopati yang masih setia untuk menyampaikan permintaan agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan Medang. Atas dukungan para pendeta dari ketiga aliran, yakni Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana, ia kemudian membangun kembali sisa-sisa kerajaan Medang yang istananya telah hancur tersebut, yang lazim dikenal sekarang dengan kerajaan Medang Koripan atau Medang Kahuripan dengan ibu kota baru yang bernama Watanmas. Ibu kota baru bernama Watanmas terletak di dekat sekitar Gunung Penanggungan. Selanjutnya adalah masa kejayaan kerajaan Kahuripan. Sejak masa berdirinya kerajaan Kahuripan, kerajaan ini hanya pernah dipimpin oleh satu orang pemimpin, yakni Raja Airlangga. Meskipun begitu,
Raja Airlangga dikenal sebagai pemimpin yang berhasil membawa kahuripan pada masa kejayaannya. Mengutip dari studi yang diterbitkan oleh Historiografi 2024, keberhasilan Airlangga dapat dilihat berdasarkan beberapa prasasti. Yang pertama ada Prasasti Cana 1021 Masehi menyebutkan bahwa Raja Airlangga pernah memberikan hadiah Sima, tanah yang dikhususkan untuk bangunan suci pada masyarakat desa Cana karena telah membantu meraih kemenangan kerajaan Kahuripan. Selanjutnya ada Prasasti Kuraukan 1022 Masehi menyebutkan bahwa Raja Airlangga memberikan Sima kepada keluarga dari Diah Kaki Ngadulengen karena telah berbakti kepada kerajaan Kahuripan. Selanjutnya ada Prasasti Pucangan 1029 Masehi menyebutkan bahwa Raja Airlangga berhasil mengalahkan beberapa pemimpin pada masanya, seperti Raja Wisnu Prabawa pada tahun 1029 Masehi dan Raja Wijayawarma pada tahun 1035 Masehi. Selanjutnya ada Prasasti Baru 1030 Masehi menyebutkan bahwa Raja Airlangga berhasil memenangkan perang melawan Raja Hasin dan memberikan Sima kepada masyarakat desa baru karena telah memberikan tempat tinggal kepada Raja Airlangga dan pasukannya saat berperang. Selanjutnya ada Prasasti Kamalagian 1037. Prasasti ini menyebutkan usaha Raja Airlangga dalam memakmurkan kerajaan Kahuripan dengan melakukan pembangunan bendungan di Waringin Sapta. Nah, untuk fase kemundurannya, menurut Prasasti Turun Hyang 1044 Masehi, pada akhir pemerintahannya tahun 1042, Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Raja yang sebenarnya adalah Putri Airlangga. Nama asli putri tersebut dalam Prasasti Cana 1021 sampai Prasasti Pasarlegi 1043 adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi yang menjadi putri mahkota sekaligus pewaris tahta istana kerajaan Kahuripan. Namun dirinya memilih untuk mengundurkan diri dan menjalani kehidupan suci sebagai seorang pertapa bhiksuni dengan bergelar Dewi Kili Suci. Kemudian di tahun yang sama, berdasarkan prasasti pemiatan dan serat calon arang, Airlangga memindahkan ibu kotanya dan mendirikan kota Dahanapura di wilayah Panjalu atau Kadiri. Sebelum turun tahta pada akhir November 1042, atas saran penasehat kerajaan sekaligus gurunya Empu Barada, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu bagian barat wilayah Panjalu beribu kota di Daha diberikan kepada Sri Samara Wijaya. Kemudian wilayah bagian timur Janggala beribu kota di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049. Menurut serat calon arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat, sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Gandakuti 1042 Masehi yang menyebutkan gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Panduka Empungkung Sang Pinaka Catraneng Buwana. Menurut prasasti Pasarlegi 1043, baik Airlangga maupun Sanggrama Wijaya Tunggadewi masih aktif menjalankan pemerintahan mengikuti penyebutan gelar kependetaan Airlangga, yaitu Resi Aji yang juga berarti sebagai Raja Pendeta. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Airlangga dan putrinya masih memegang kekuasaan tertinggi sekalipun hidupnya sudah terbagi dengan kegiatan non-duniawi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bukti peninggalan kerajaan Kahuripan. Di sini ada beberapa prasasti. Yang pertama adalah Prasasti Cana. Prasasti Cana ditemukan di Lamongan, Jawa Timur. Prasasti ini bertarik
943 Saka atau 1021 Masehi, yang berarti dikeluarkan oleh Airlangga pada awal berdirinya Kerajaan Kahuripan. Inti dari pesan yang terdapat pada Prasasti Cana adalah mengenai permohonan penduduk desa Cana agar diberi pegangan prasasti yang berisi perintah raja. Mereka datang ke hadapan Raja Airlangga agar desa Cana dijadikan sima, tanah bebas pajak. Hal itu dikarenakan posisi desa Cana menjadi batas kerajaan di bagian barat yang sekaligus sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Pada 943 Saka atau tepatnya 27 Oktober 1021, Raja Airlangga menetapkan desa Cana sebagai wilayah Sima Swantantra bebas pajak. Desa Cana saat ini bernama Desa Candisari yang termasuk dalam Kecamatan Sambeng, Lamongan, Jawa Timur. Yang kedua, ini ada prasasti baru. Secara garis besar, prasasti baru berisi tentang perintah dari Raja Airlangga yang bergelar lengkap Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikramo Tunggadewa. Raja memerintahkan agar desa baru dijadikan sima, daerah otonom yang bebas pajak. Anugerah ini diberikan oleh raja karena penduduk desa baru pernah memberi tempat menginap dan melindungi Raja Airlangga ketika terjadi peperangan melawan musuh. Yang ketiga ada Prasasti Kamalagian. Prasasti Kamalagian dibuat pada tahun 1037. Isinya memberi keterangan tentang cara kelola air pada masa itu, terutama setelah peristiwa banjir yang menyebabkan Tanggul Waringin Sapta jebol. Hingga kini prasasti Kamalagian masih dipertahankan di tempat aslinya, yakni di Klangen Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi prasasti ini berada di halaman rumah warga dan kini telah diberi pelindungan berupa cungkup serta pagar besi. Nah, yang keempat ada prasasti Pucangan. Prasasti Pucangan dibuat pada tahun 963 Saka atau 6 November 1041. Prasasti Pucangan merupakan salah satu sumber sejarah terpenting dari era Raja Airlangga. Pasalnya, prasasti Pucangan menjadi satu-satunya sumber yang memberikan catatan lengkap terkait kehidupan Airlangga dan silsilah Raja Medang selama 4 generasi. Sayangnya, prasasti yang juga menceritakan runtuhnya Kerajaan Medang ini tidak lagi berada di Indonesia. Saat ini prasasti Pucangan tersimpan di Kolkata, India dalam keadaan kurang terurus. Diduga kuat, prasasti ini dikirim ke Kolkata di India bersama prasasti Sangguran pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda tahun 1811 sampai 1816. Sebelum diangkut ke India, prasasti Pucangan ditemukan oleh Kolonel Colin Mackenzie di sekitar Mojokerto atau Jombang selama kunjungan singkatnya ke Jawa Timur pada awal 1812. Yang kelima ada prasasti Pemiatan. Prasasti Pemiatan ditemukan di Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Airlangga pada 965 Saka atau 1043 Masehi. Prasasti Pemiatan menjadi bukti bahwa menjelang akhir pemerintahannya, Airlangga memindahkan ibu kota kerajaannya dari Kahuripan ke Daha ke Diri. Nah, ternyata bukan hanya prasasti saja nih, tetapi ada juga bukti peninggalan yang berupa candi. Yang pertama ada situs semen. Lailatul Mahfudhoh dalam buku berjudul Antologi Sejarah Candi Boyolangu menjelaskan bahwa situs semen berwujud bangunan gapura dan arca Garuda Wisnu Kencana, Dewa Wisnu yang mengendarai Garuda. Situs semen adalah peninggalan Kerajaan Kahuripan dan terletak di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua ada Candi Dadung Awok. Agung Setio Wibowo dalam buku berjudul Magetan 360 menjelaskan bahwa di Dusun Sadon, Desa Cepoka, Kecamatan Panekan, ditemukan kalamakara lengkap dengan runtuhan batu dari bahan andesit. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Candi Dadung Awok.
Sayangnya, tulisan yang ada di bawah Makara sudah rusak dan tidak bisa terbaca. Yang ketiga ada Candi Belahan. Candi Belahan adalah salah satu peninggalan kerajaan Kahuripan yang unik, sebab mempunyai patung Dewi Laksmi yang mengalirkan air secara terus-menerus pada musim kemarau, sekalipun air yang keluar dari patung Dewi Laksmi sangatlah jernih dan hingga sekarang masih digunakan masyarakat sekitar untuk berbagai keperluan sehari-hari. Candi Belahan berlokasi di lereng timur Gunung Panunggangan di Dusun Wonosonyo, Desa Belahan Jowo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Yang keempat ini ada Candi Watu Tulis. Candi Watu Tulis termasuk candi bersejarah kerajaan Kahuripan yang kondisinya cukup hancur. Candi ini berlokasi di Desa Watu Tulis, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat sekitar percaya dulunya bangunan ini sangat megah. Nah, di sini ada beberapa sumber yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Jika teman-teman ada yang kurang paham atau kurang lengkap, bisa kunjungi sumber ini karena di sini lengkap ya. Nah, sepertinya cukup saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.